Hello, brother and sister, apa kabar? Kali ini kita ketemu kembali. Ada wacana yang menggelitik. Apa itu? Menurut Anda, apakah perbedaan pelajaran agama dengan pelajaran IPS? Ya, inilah yang menggelitik. Sebelum kita dengar bersama, saya disclaimer dulu. Ini hanyalah sebuah wacana, wacana yang menggelitik. Pendapat orang mungkin bisa berbeda-beda. Bisa semua saling melengkapi. Lanjut. Apa perbedaan pelajaran agama dengan IPS? Pelajaran agama fokus pada pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama, sejarah, dan praktik keagamaan itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya memahami ajaran agama, dan nilai-nilai spiritual. Memahami agama, memahami nilai-nilai spiritual. Contoh, kita mempelajari kitab suci ya, sejarah agama, kemudian etika-etika keagamaan, mungkin juga tradisi agama. Jadi kita mempelajari, sebatas mempelajari. Lingkupnya masih tentang dunia, karena mempelajari. Oke. Berikut. Kalau IPS apa? Ya, ilmu pengetahuan sosial. Apa itu? Fokusnya pada studi tentang ya masyarakat, budaya, ekonomi, politik, dan ya hubungan antar kita, antar manusia. Tujuannya apa? IPS. Tujuannya diantaranya memahami dinamika sosial, struktur masyarakat, dan proses sosial lainnya. Contoh, mempelajari sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan lain-lainnya. Lingkupnya apa? Dunia. Tadi pelajaran agama, tadi lingkupnya juga dunia. Tetapi setelah kita tahu wacana tadi, IPS ternyata juga mempelajari lingkup dunia. Lantas apa bedanya, bro? Pelajaran agama sama IPS itu apa bedanya? Menurut Anda lah. Menurut saya, kalau sama-sama lingkupnya dunia, berarti ini kok kayaknya mirip-mirip ya. Nggak ada bedanya ya. Inilah yang menggelitik bagi saya. Tapi dengan pertanyaan tadi, apa bedanya pelajaran agama dan IPS? Saya timbul wacana baru. Kalau sekedar pelajaran agama dan pelajaran IPS masih mempelajari lingkup dunia saja, menurut saya wacana saya tidak ada bedanya. Kecuali agama itu mendasari
setiap pribadi manusia menjadi manusia yang berakhlak dan beriman. Inilah yang membedakan. Jadi kalau hanya pelajaran agama saja tidak menumbuh kembangkan akhlak kita, iman kita, itu tidak ada bedanya. Tetapi akan menjadi berbeda ketika agama tadi membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang beriman. Lantas apakah iman itu? Ayo, apa iman? Mungkin bagi pemuka agama ini kecil karena mereka sudah pakar ya. Para rohaniwan sudah punya ilmu yang tinggi, teologi yang tinggi ya. Tapi kita sebagai awam, iman itu apa? Ya, mungkin ini juga bisa berbeda-beda jawabannya. Tapi paling tidak saya berwacana dan punya keyakinan iman itu adalah relasi atau hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan pribadi. Jadi iman adalah jalinan relasi antara kita secara pribadi dengan pribadi Sang Pencipta. Menurut Anda bagaimana? Semua orang nanti akan mempertanggungjawabkan secara pribadi kepada Sang Pencipta setelah nanti kita meninggalkan dunia ini semuanya. Ya, ini perlu kita persiapkan sejak sekarang ya. Brother and sister, ini tadi sebuah wacana kecil yang menggelitik. Perbedaan agama dan IPS menurut saya apa? Kalau masih ada dalam lingkup dunia, berarti itu akan menjadi tidak ada bedanya. Tetapi, saya ulang kembali, jika pelajaran agama ini mengantar Anda, menumbuh kembangkan Anda menjadi pribadi yang beriman, inilah titik istimewanya. Agama yang beriman dengan IPS pasti jauh sekali berbeda. Ya. Karena iman mengatur hubungan pribadi kita secara langsung dengan Sang Pencipta. Saya ingat dalam buku suci tertulis, barang siapa punya iman sebiji sesawi, sesawi itu kecil sekali ya. Barang siapa punya iman sebiji sesawi, dapat memindahkan gunung itu ke laut. Dapat memerintahkan gunung itu pindahlah ke laut. Langsung dia akan pindah laut. Dalam kitab suci. Masihkah banyak orang yang mengaku beriman? Dan sebesar apakah iman Anda? Kalau sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung Ungaran mungkin, atau gunung Sumbing yang lebih gede, atau mungkin Mount Everest, kok terlalu tinggi saya pindahkan ke Samudra Indonesia. Kalau dia punya iman sebiji sesawi, dikatakan dalam buku suci itu, dia bisa pindah. Iman tidak ada yang tahu setiap orang. Yang tahu adalah dirinya sendiri dan Sang Pencipta. Karena kalau orang beriman, berarti
Indikasinya, segala sesuatu kehidupan, perilaku kehidupan akan seiring seturut dengan kehendak Sang Pencipta. Brother and sister, semoga kita menjadi manusia yang siap diproses, siap dibentuk untuk menjadi orang beriman, sehingga di akhir zaman nanti, pertanggungan jawab kita secara pribadi kehadapannya, kita beroleh kehidupan yang abadi. Amin. Brother and sister, please share, comment, like, dan follow. Thank you. Go!